pagi Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di tempat yang kudus, tempat hadirat Allah yang luar biasa. Hari ini kita bahagia karena kita sehat, kuat, diizinkan Allah bisa datang untuk menyembah, memuji Tuhan di tempat ini. Haleluya, amin. Kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kemurahan hati-Mu, atas panggilan-Mu, sehingga kami semua bisa hadir yang bawa hati yang sukacita, hati yang damai untuk menyembah, memuji Engkau di tempat ini. Maka kami mendengar sabda-Mu, kami harus beri kesabaran, kami harus menyimak dengan baik-baik. Biar firman-Mu lah bisa mengubah hidup kami. Biar firman-Mu lah bisa sebagai pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ambil tema pada hari ini, pagi ini. Penderitaan yang berharga. Mengapa saya ambil tema demikian? Karena saya pernah mengalami berbagai penderitaan, berbagai masalah, kesulitan dalam hidup saya, sehingga bertubi-tubi menyerang pada diri saya, seolah-olah tidak henti-hentinya. Ketika saya sadar, ketika saya mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan kita tidak bisa mengubah firman Tuhan itu. Karena itu hukum Allah. Kita harus ikutin, turuti, taati, dan jalani apa yang Tuhan katakan. Maka kita bisa mengalahkan masalah, persoalan apapun kita hadapi. Ya, Tuhan selalu mengatakan kita jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan bersungut-sungut. Jangan menyalahkan Tuhan. Pantang mundur. Hadapi dengan bersandar pada Tuhan. Serahkan penuh masa kita dalam Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara bertindak semua itu. Maka kita bisa melewati masalah persoalan apapun. Maka tema hari ini saya ambil penderitaan yang berharga. Saya ambil dengan Alkitab atau firman Tuhan Roma pasal 5 ayat 3 sampai 9. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya, jika kita menghadapi sebuah pencobaan, kita perlu menganggapnya atau menyangkapinya dengan sikap berbeda, yaitu sukacita. Memang biasanya setiap orang yang mengalami cobaan seperti atau pasti dengan susah hati, sukar rasanya untuk bahagia atau sukacita. Tetapi justru ketika kita menghadapi dengan sukacita, hal ini merupakan satu kekuatan akan membuat kita kuat menghadapi cobaan tersebut. Menghadapi masalah dengan sukacita akan memberi kita energi, kekuatan khusus sehingga melihat masalah bukan lagi sebagai suatu ancaman, melainkan sebagai sebuah kesempatan untuk berkarya dan berbuat sesuatu. Tidak mudah menyerahkan merupakan salah satu tanda bahwa kita memiliki pengharapan. Salah satu kunci sukses orang-orang hebat di dunia ini adalah karena mereka bertahan dalam menghadapi kesulitan.
Jika kita berhenti, maka perjuangan selama ini menjadi sia-sia. Oleh karena itu, teruslah bertahan dengan satu pengharapan bahwa Tuhan setia tidak meninggalkan, membiarkan, serta meyakini diri sendiri bahwa tidak lama lagi badai pencobaan pasti berlalu. Dengan mengerti hal ini membuat kita menang dan kuat dalam menghadapi pencobaan. Kenapa kita harus bersyukur dalam menghadapi pencobaan? Karena setiap pencobaan seperti sebuah ujian. Jika kita bisa menghadapinya, maka kita menjadi pemenang. Dan sebagai pemenang ada mahkota yang menanti. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat emas batangan yang murni berkadar 99,99% harus melalui 7 kali proses sehingga menjadi batang yang murni. Nah, bagaimana proses pengolahan emas menjadi emas batangan? Nah, saat ini banyak masyarakat membeli emas batangan sebagai investasi tanpa tahu cara pengolahan emas. Salah satu alasannya ada harga emas yang stabil jarang mengalami penurunan. Sehingga investasi ini merupakan salah satu penanam modal menarik yang menjanjikan. Ternyata emas batangan juga diolah dari penghiasan bekas yang sudah tidak terpakai. Selain dari emas longsok yang sudah tidak terpakai, emas batangan juga diproduksi dari biji emas yang diperoleh dari tambang, masih tercampur dengan jenis logam lainnya, sehingga kadar emasnya tidak murni. Agar menjadi emas batangan murni berkadar 99,99%, maka dibutuhkan proses panjang. Nah, proses yang pertama untuk pengelola emas batangan, pertama harus menyiapkan bahan baku. Ada 2 jenis bahan baku yang bisa digunakan, biji kecil atau bongkahan emas dengan kadar kemurnian 90% dari hasil tambang merupakan bahan baku yang pertama. Bahan baku yang kedua berasal dari penghiasan-penghiasan yang sudah cacat, rusak karena patah atau tidak digunakan lagi, memiliki kadar kemurnian 37%. Nah, proses yang kedua, bongkahan emas yang dihasilkan dari tambang kalau dicuci menggunakan cairan kimia tertentu. Tujuannya untuk merunutkan jenis logam lain sehingga hanya tersisa konsentrat emas murninya saja dengan kadar mencapai 99,99%. Jadi pencucian emas dilakukan dengan 2 larutan kimia. Larutan kimia yang pertama berfungsi memisahkan logam utama dan besi tercampur pada bongkahan emas. Sedangkan larutan kimia yang kedua berfungsi memisahkan perak dan silver yang tercampur pada emas tersebut hingga akhirnya menghasilkan jenis bongkahan emas murni. Nah, proses ketiga, metode ini dilakukan penghiasan emas longsok. Caranya, penghiasan emas longsok akan dipanaskan dan tempat khusus sampai batas temperaturnya 1400 derajat Celcius. Setelah meleleh berbentuk cairan emas pekat, kemudian bisa dicetak menjadi bentuk emas batangan. Proses keempat, pada proses pengolahan emas di tahap ini, emas batangan itu berasal dari metode penjahit pencairan yang dipanaskan kembali, dimasukkan ke dalam cairan klorin. Dan hasil metode pencairan kedua ini akan menghasilkan jenis emas bentuk seperti cornflakes atau selial jagung. Kadar emasnya mencapai 90%. Nah, proses kelima, emas berbentuk cornflakes tersebut kemudian dicuci menggunakan cairan yang bernama aqua regia. Setelah dicuci menggunakan aqua regia, emas yang berbentuk cornflakes ini nantinya akan larut dan menjadi cairan mirip minyak.
kemudian akan terus diproses sampai menjadi pasir emas. Bentuk pasir emas ini merupakan jenis emas kadar yang paling murni. Proses ke-6, cara pengolahan emas selanjutnya, emas berbentuk pasir tersebut akan dilelehkan dan dimasukkan ke dalam larutan kimia kembali. Setelah itu baru akan disaring sehingga akan menghasilkan biji emas murni. Biji emas murni ini merupakan hasil akhirnya dari proses pemurnian. Ketujuh, pada tahap terakhir ini, biji emas murni akan dilelehkan kembali, dicetak menjadi batangan kotak, tipis atau tebal, maupun jenis bentuk yang lainnya seperti koin. Misalnya jika dibentuk batangan, akan dibentuk dengan ukuran berat, mulai dari 1 gram hingga 5 kilogram. Setelah itu emas batang pun siap dipasarkan. Jadi harus melalui proses pelemburan 7 kali Bapak Ibu menjadi emas batangan yang murni. Jadi mengapa Allah mengizinkan kita mengalami percobaan dan siksaan? Salah satu bagian terberat sebagai orang Kristen adalah kita dihaluskan menerima kenyataan kalau orang memilih sebagai murid Kristus tidak berarti akan terbebas dari pencobaan dan siksaan. Mengapa Allah baik penuh kasih mengizinkan orang Kristen mengalami tragedi seperti kehilangan anak, sakit penyakit, situasi finansial yang sulit, kekhawatiran dan ketakutan dan lain-lainnya? Jika Allah mengasihi kita, bukankah Allah seharusnya menjaga kita dari semua itu? Bukankah tanda Ia mengasihi kita justru dengan memastikan hidup kita nyaman dan enak? Jelas tidak demikian Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menyatakan kalau Allah mengasihi orang-orang dianggapnya anak, sehingga Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia, yaitu bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu berarti pencobaan siksaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu bagi orang-orang percaya, semua pencobaan siksaan pasti memiliki tujuan ilahi. Tujuan utama Allah adalah bagaimana kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Itu Roma 8 ayat 9. Sebab semua orang dipilihnya dari semua, mereka juga ditentukannya dari semua untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini adalah tujuan utama bagi orang Kristen. Semua hal terjadi dalam hidup ini, termasuk pencobaan, siksaan, diizinkan terjadi supaya tujuan itu bisa tercapai. Ini adalah bagian dari proses pengudusan, diasinkan untuk tujuan ilahi bisa hidup dalam kemuliaannya. Bagaimana penderita bisa ikut berperan dijelaskan melalui surat 1 Petrus pasal 1 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, iman yang sejati bisa diuji melalui pencobaan yang dialami seseorang, sehingga ia bisa yakin kalau imannya itu nyata akan selamanya bertahan. Pencobaan bisa membentuk karakter yang kudus,
Yang seperti tadi kita bacakan Roma 5 sampai ayat 3 sampai 5. Ya. Nah, tetapi kita harus paham, Allah tetap bisa menggunakan penderitaan seperti itu membentuk, memurnikan kita untuk tujuannya, kebaikan kita sendiri. Nah, kita bisa baca Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, nanti lompat 12. Jadi pencobaan dan siksaan itu ada karena ada tujuan dan upahnya. Nah, ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagia orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, jika kita ditimpa kemalangan, usaha kita bangkrut, orang tua tidak menyesuaikan harapan, karir mandel, anak memberontak, pacar pergi meninggalkan kita, kesehatan menurun drastis, jangan terburu-buru menyalahkan Tuhan atas kerepotan yang kita alami. Pada kenyataan banyak hal terburuk terjadi dalam hidup kita, bukan karena Tuhan tidak baik, melainkan karena kehilangan kita sendiri. Jadi resiko yang kita terima merupakan dampak kesalahan sendiri. Pantaskah kita menyalahkan Tuhan? Seperti dikatakan Yeremia pasal 2 ayat 17. Bukankah engkau sendiri menimpakan ini ke atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika Tuhan menuntunmu di jalan. Menggantikan Tuhan tidak berarti segalanya beres. Apa jaminannya? Bahwa dengan meninggalkan Tuhan, hidup kita akan lebih bahagia, damai, dan sentosa? Apakah jalan kita pasti lebih baik daripada jalan Tuhan? Dengan kata lain, apa intinya kita melakukan itu? Terlebih ini perasaan Tuhan ketika kita pergi darinya dengan alasan apapun. Bukan suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah. Kita baca lagi Yeremia, ya, dari pasal 2 ayat 11 sampai 13. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaan dengan apa yang tidak berguna. Tertekunlah atas hal itu, hal langit menggigil, gentaran dengan sangat, demikian firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Jadi kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan umatku menukarkan kemuliaan dengan apa yang tidak berguna. 2 kali loh umat membuat jahat. Jadi Tuhan mau kita pada hari ini tetaplah setia karena Allah itu setia. Walaupun kita tidak menemukan satupun hidup kita yang masih tidak berjalan seperti kita harapkan, seperti kita inginkan dan pikirkan. Mungkin Tuhan melalang sesuatu untuk kita. Coba kita lihat kisah hidup Ayub. Orang saleh Tuhan izinkan menerima banyak cobaan. Nah, seperti hal Ayub, mungkin Tuhan ingin kita naik level, entah dalam hal karakter kita,
pengenalan akan Allah, atau lihat bergantung kepadanya. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi jangan menyerah. Karena Tuhan memperhitungkan setiap kesabaran kita di dalamnya. Kita bisa lihat kisah Paulus, penganiayaan jemaat yang berubah saat matanya menjadi buta, pengaruhnya besar. Di 2 ayat 19 sampai 21, saya nggak baca karena waktu. Saya akan menjelaskan. Lalu Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dari dalam penjara di Roma. Seperti diketahui, Paulus di penjara karena ketaatan, kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Di penjara, Paulus bukannya berhenti menginjil, tapi justru lebih bersemangat lagi memberitakan Injil. Kokohnya dinding penjara, jeruji besi mengkurung diri Paulus, tidaklah menjadi alasan bagi Paulus berhenti melayani. Padahal kondisi waktu itu sangat jauh dengan kita saat ini. Tidak ada telepon, apalagi jaringan internet untuk video call, mengirim WA, SMS, atau menggunakan Zoom meeting atau Google Map dan lain-lain. Menyurat pun tidak menggunakan kertas biasa. Seperti sekarang, relatif serba sulit. Kondisi itu tidak membatasi, apalagi membunuh kreativitas atau komitmen Paulus melayani Tuhan. Laganya di penjara, tapi jiwanya, hatinya tetap pada Injil Kristus. Tak ada lautan, akar pun jadi. Paulus menginjilkan melalui surat penggembalaan, mengutus orang yang sudah teruji kesetiaannya, mendampingi dirinya melayani Injil Kristus. Itulah namanya Timotius, sosok anak muda yang tak ada duanya bagi Paulus, sebab Timotius sehati sepikir dengannya. Timotius ada anak rohani Paulus, ada figur yang tidak mencari untung dalam pelayanan, tapi dia hanya mengutamakan kepentingan Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Sungguh suatu teladan yang diajarkan Paulus bagi kita umat Kristus di era serba modern ini. Bahasanya, penguratan hidup seberat apapun, takkan ada membatasi luang gerak pelayanan penginjilan kita kepada Kristus. Termasuk pandemi COVID-19. Bukanlah alasan bagi kita mengendorkan semangat melayani. Apalagi bagi kita sudah tersedia berbagai fasilitas komunikasi secara daring atau dalam jaringan, baik offline maupun online. Seperti Paulus, kita harus kreatif dalam melayani Tuhan. Jangan menyerah pada keadaan, paslah pada beban hidup yang menekan. Bahwa pelayanan membutuhkan tim yang kuat, yang solid. Tim itu harus beranggotakan orang-orang sehati sepikir, setia, taat, punya komitmen kuat dalam melayani Tuhan. Bukanlah tipe orang yang suka mencari untung bagi dirinya sendiri, atau memanfaatkan pelayanan penginjilan kepada Kristus untuk keuntungan pribadi, baik untuk kesenangan diri sendiri, maupun untuk keuntungan secara material atau non-material bersama dengan kelompok kepentingannya. Nah, kita sebagai keluarga atau umat Kristen di zaman now dipilih, diutus untuk melayani Tuhan dalam ketulusan hati, bukan dalam kebulusan atau apalagi kebusukan hati. Jauhilah perbuatan buruk itu dari kepribadian perilaku hidup hamba Kristus. Milikilah komitmen melayani yang kuat, kokoh dan tangguh, pantang menyerah. Tahan, ujilah sehati sepikiran dalam pelayanan. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Arahkan langkah hidup kita, derap kaki kita, hendaklah hanya tertuju untuk memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Jauhi keegoisanmu atau kepentingan diri sendiri.
Layani Tuhan dalam kebersamaan, kesatuan hati, jiwa terarah dan tertuju pada Kristus. Jadikanlah dia satu-satunya pusat hidup pelayan kita. Sehingga pelayan segala derap langkah kaki pelayan kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang luar biasa, Allah agung dan mulia. Lewat firman-Mu pada pagi ini kami tahu, ketika kami menghadapi berbagai persoalan, pencobaan, siksaan, penderitaan apapun, kami tetap tenang, kami tetap bersukacita, kami tetap bisa mengucapkan syukur, kami tetap pasrah dengan masalah tersebut. Kami harus serahkan penuh di dalam tangan-Mu. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah sanggup melakukan segalanya. Mulai hari ini kami tidak akan putus asa menyalahkan Engkau. Kami harus mengerti, jika Engkau izinkan masalah persoalan terjadi, pasti ada upah yang besar disediakan bagi kami yang taat, yang setia, yang melakukan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau luar biasa. Pada saat ini juga hamba selalu keingin meminta kemurahan hati-Mu Tuhan. Engkau tahu saat ini banyak orang mengalami sakit penyakit, banyak orang mengalami kesulitan dalam finansialnya, usaha pekerjaannya, rumah tangganya, hubungan anak orang tua, hubungan juga mertua sama menantu. Hari ini hamba ingin Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh perkasa, tangan-Mu yang ajaib. Engkau mengerti setiap yang ikut live streaming ini, yang ikut dalam online ini Tuhan. Engkau jadikan mereka menjadi pemenang-pemenang pada saat ini. Kau sembuhkan sakit penyakit mereka. Engkau memberkati usaha pekerjaan semakin mantap. Engkau ubah finansial yang kurang menjadi finansial yang cukup. Rumah tangga yang bahagia, masa depan yang cemerlang. Karena Engkau Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, sanggup melakukan segala-galanya. Tidak ada mustahil bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.